Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Obeng, obrolan engineering. Oke, Pak Egi, kemarin kita sudah membahas mengenai masalah AMF, ATS AMF, betul. gitu kan ya. Kita belum tuntas, gitu kan. Ada beberapa yang memang perlu kita bahas lagi. Perlu kita sampaikan lah. Karena banyak teman-teman yang bertanya juga, gitu kan ya. Pak, kalau misalkan kita manual, gitu kan, terus dengan ATS, gitu kan, itu biayanya lebih murah mana? Oh, sudah pasti lebih murah manual dong. Tapi secara sistem, secara kehandalan lebih handal otomatis gitu kan. Nah, Pak Egi bisa menjelaskan nggak perbedaan antara panel manual dengan panel ATS AMF? Gitu kan. Sebenarnya perbedaannya itu lumayan signifikan ya. Sebelumnya juga kita sudah sempat bahas. Hanya secara garis besar aja saya informasikan ke teman-teman. Jadi perbedaannya manual itu perlu banyak intervensi orang. Jadi memang bukan perlu banyak ya, semuanya orang gitu ya, di situ gitu. Jadi memerlukan operator lah. Memerlukan operator. Memerlukan teknisi. Sebenarnya sama-sama memerlukan operator, hanya bedanya kalau ini operatornya bisa sesudah nyala operator datang memastikan gitu posisinya. Tapi kalau manual, kalau ATS, tapi kalau manual dari awal sampai akhir operator stay di situ. Apalagi kalau misalkan operatornya lagi sakit perut. Nah, itu mau nggak mau ditahan. Blackout. Gitu kan, tidak ada yang bisa menyalakan switching gitu kan. Udah mati semua. Betul. Jadi sebenarnya teman-teman nggak usah bingung-bingung gitu ya posisinya. Baik itu ATS ataupun ATS AMF di sini dengan yang manual, ini yang membedakan itu hanya kalau di manual dia itu ada starter atau push button di dalam gensetnya, terus ada COS, chain over switch. Jadi yang tadi 102 gitu posisinya. Nah, tapi kalau yang otomatis dia layarnya tuh AMF dan ATS. Sebenarnya ini saling berhubungan, tetap ada dua. Yang otomatis ATS AMF, yang manual itu COS dan push button atau selector apapun itulah, pokoknya yang memang dia untuk nyalain dieselnya, gensetnya gitu. Ataupun switch handle. Ada switch handle, ada tombol push button, ada starter biasa manual masih ada. Yang manual kayak mobil tuh cit gitu. Itu untuk menghidupkan gensetnya. Untuk menghidupkan gensetnya, betul. Jadi sebenarnya posisinya untuk apa namanya? ATS-nya. Bukan. Seolah-olah itu AMF. AMF-nya itu AMF-nya putar kunci. Starter. Gitu. Atau push button. Kalau untuk ATS-nya? Untuk ATS-nya tadi COS gitu. Betul. Jadi dia tuh ada 102 gitu posisinya. Nah, untuk cara kerjanya sebenarnya mah sama banget gitu antara otomatis dengan manual, di mana yang nyala duluan itu pasti genset dulu. Ini di mana-mana juga pasti seperti itu. Jadi mau teman-teman otomatis, mau manual, ya genset perlu warming up. Tetap yang nyala pasti genset dulu. Ketika genset sudah nyala, nah teman-teman kalau manual lari ke panel PUTR gitu ya, atau ke MDP gitu posisinya tuh, main distribution panel, lari ke MDP. Teman-teman kalau manual di COS-nya itu teman-teman asalnya 1, teman-teman putar selektornya ke 2. Memang kalau yang teman-temannya kurang pemberani, sieunnya takutnya ngeri gitu ya posisinya. Jadi perlu keberanian juga di situ, karena kadang saya juga dulu ya pertama kali ngalamin ke listrik itu saya dapat dieselnya yang manual. Ketika saya mau changeover, posisinya mau changeover ke 2 atau ke genset, mau nanaon gitu ya ke senior saya gitu ya, karena saya takut gitu kan. Takut tiba-tiba saya dulu sempat kejadian gini dulu. NFB itu dulu masalahnya. NFB itu kan awalnya diturunin. Nah, saya coba naikin, gitu. Ternyata ada yang istilahnya malah short circuit lah gitunya, di mana memang ada R dengan S-nya nyatu, jadi meledak. Saya di situ bingung. Lagi yang nyalain. Meledak. Tapi nggak gosong, masih hidup lagi. Alhamdulillah gitu. Jadi cuman tetap, jadi ya disinilah kita harus benar-benar memahami secara fungsi gitu ya, posisinya di mana memang baik itu nanti teman-teman pakai yang otomatis, pakai yang manual, intinya cara kerja udah pasti genset dulu atau dieselnya dulu yang nyala. Setelah dieselnya nyala, baru panel kontrolnya yang nge-switching.
Bedanya kalau otomatis dia switchingnya secara otomatis, kalau ini manual. Nah, biasanya kalau dulu saya ketika manual itu posisinya diem aja di panel PUTR-nya ya, di MDPM-nya huleng begini, lihat lampu yang dari PLN. Biasanya kan di panel itu ada yang incoming PLN, incoming diesel. Nah, di incoming PLN ini saya biasanya diem gitu ya, posisinya tuh. Diem tuh bukan ngapa-ngapain, saya lihat lampu di atas gitu. Nah, dulu kata saya ngomong ke chip engineer saya, Pak, kalau kayak gini saya dikerjain, kata saya gitu ya. Cuman diam-diam doang 1 jam 2 jam di depan kayak ini kan ngapain gitu posisinya. Udah aja pakai buzzer gitu posisinya. Jadi ketika ada sumber dari PLN dia langsung ada nyala. Ada informasi gitu. Jadi saya nggak usah nunggu lagi. Akhirnya dari situlah alhamdulillah chip engineer saya itu merestui gitu ya hubungan saya nih dengan dieselnya gitu ya, menyetujui lah gitu posisinya itu. Menyetujui hubungan. Menyetujui gitu posisinya, dan akhirnya saya nggak usah nunggu-nunggu lagi si pilot lamp ini nyala gitu. Jadi ada buzzer yang memang buzzernya itu bisa kedengeran 100 km per jam gitu radiusnya. Luar biasa. Gitu. Itu jadi secara kalau kita ngomongin manual sama auto, kalau secara cara kerjanya intinya teman-teman nggak usah takut, sama aja sebenarnya. Jadi gitu. Kembali lagi ke resiko ya, kalau manual itu resiko lebih besar kayaknya ya. Pasti lebih besar. Yang pertama gitu kan, ketika kita akan melakukan pemindahan COS gitu kan, tiba-tiba handle patah. Nah betul, tiba-tiba patah bisa aja gitu. Ketika si handle patah, terus sumber listrik PLN masih lama nyala, gitu kan. Produksi masih banyak, pasien masih banyak, gitu kan. Terus apalagi yang di kampus lagi sekolah, wah udah repot ya. Itu jadi, secara sistem berarti keandalan sistem manual dengan otomatis ini ya sudah jelas pasti yang bisa diandalkan itu yang otomatis. Betul gitu kan. Gitu. Tapi seperti yang episode sebelumnya kita bahas juga, secara sistem juga pasti ada kegagalan sistem. Pasti ada. Tidak 100%. Ya gitu pasti kan. ada. Nah itu makanya perlunya itu di maintenance itu. Betul. Itulah perlunya seorang engineer itu memonitoring. Betul. Jadi monitoring itu tidak harus selalu lihat gitu kan secara visual gitu kan. Terus ada checklist gitu kan. Kadang-kadang engineer saya juga seperti itu gitu kan ya, namanya juga engineer di Indonesia gitu kan, dengan gaji yang sangat murah gitu kan. Ketika dia ada checklist ya yes gitu kan. Ketika saya periksa ini kok pemanasan genset seminggu sekali, yes aja tiap hari gitu kan, gak ada masalah gitu kan. Betul. Ini gimana ini jadi mengisi checklistnya gitu kan. Jadi operator juga sebenarnya SDM tergantung SDM-nya juga. Iya betul. Jadi secara sistem, secara manajemen gitu kan, bahwasannya memonitoring itu adalah suatu hal yang sangat penting. Iya betul. Gitu kan. Kita juga sebagai ataupun teman-teman yang jabatannya lebih tinggi gitu kan, itu perlu sekali memonitoring, mengasih tahu gitu kan ke stafnya bahwasannya untuk sistem ATS AMF ini tidak hanya harus secara visual saja gitu kan, tapi harus dilakukan maintenance rutin juga. Apa saja gitu kan. Salah satunya ya dengan mencoba untuk melakukan running, betul. Gitu kan. Ya bagaimana ya dengan cara mematikan sensing gitu kan. Gitu. Terus ketika kita mematikan sensing atau MCB gitu kan di ATS gitu kan. Ya di ATS di AMF gitu kan. Karena main failure ya. Coba saja seperti itu gitu kan, ya minimal sebulan sekali gitu kan. Seminggu sekali lebih baik seminggu sekali lah ya gitu kan. Tapi rata-rata ya atau tergantung kesibukan teman-teman. Kalau saya sih sebulan 2 kali. Oh, sebulan 2 kali. Gitu. Tapi nggak tahu nih. Berarti 2 minggu sekali. Ya, tergantung di properti teman-teman. Ya, gitu itu sih kan. Mungkin lebih ke kebijakan dari seorang chip engineer atau manajer engineeringnya ya. Cuman kenapa sih harus ada warming up? Nah ini tuh memastikan lebih keandalannya. Jadi salah satunya juga selain keandalan ATS AMF juga kita menguji keandalan genset. Betul. Apakah dia ini pemanasan genset dengan beban perlu kan? Perlu. Gitu kan. Seminggu sekali gitu kan untuk pemanasan genset. Bahkan yang paling ekstrim itu kita biasanya ya, karena memang tidak mau mengganggu. Jadi biasanya kan kalau bisa nih ada dia tuh ketika pemanasan warming up tanpa bebannya tuh misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali.
Tapi ada per 6 bulan biasanya atau per 1 tahun, dia itu karena nggak ada pemadaman listrik, dia itu coba aja dipadamin gitu posisinya. Selama setengah jam dia full backup sama genset. Itu ada juga seperti itu. Karena untuk memastikan keandalannya. Karena jangan sampai sudah lama tidak dipakai, tidak dicoba, tiba-tiba terjadi masalah, blackout dan lain-lain, ya udah bye-bye gitu Ya, posisinya. Nah, tapi teman-teman harus ingat juga ya. Jadi ketika misalkan teman-teman warming up genset itu di IMF, baik itu secara otomatis ataupun manual, teman-teman jangan takut gitu posisi. Jadi takut ini misalkan ketika genset dinyalakan, PLN lagi nyala, kan warming up otomatis semua nyala ya. PLN nyala, genset nyala gitu. Wah, ini nggak akan bertabrakan gitu posisinya antara pasa dengan pasa gitu. Nah, ini nggak akan. Kenapa? Karena posisinya kalau manual COS-nya kan ada di satu. Dia belum dipindahkan kedua atau ke masih safety sih masih sebenarnya. Terus ya kalaupun dia otomatis juga dia kan ada kayak di dalamnya tuh ACB sebenarnya. Nah, mungkin sebelumnya kan udah dibahas ya. Nanti teman-teman lihat aja episode-episode kita ada yang ngebahas terkait ACB gitu posisi. Nanti sebenarnya ini juga dia akan nge-switching di sini tuh si IMF itu switching ACB yang di switching itu. Jadi ada ACB 1, ACB 2. Nah, ACB 1 ini dari PLN, ACB 2 ini dari genset. Dia itu akan nge-switching ini gitu posisinya. Tapi ini juga yang memang pernah terjadi pengalaman itu di dalam ACB itu ada yang namanya itu saya lupa ya, lebih ke kayak coil untuk 220-nya gitu posisinya. Di mana memang 220 itu untuk menyalakan atau memompa, karena ACB di sini tuh kan harus ada pompa-pompa biasanya. Nah, kadang ketika dia ngopong udah otomatis terjadi kerusakan. Nah, udah teman-teman habis gitu. Makanya memang harus wajib dicoba gitu. Iya. Sangat penting sekali, gitu. Sangat secara fungsi gitu kan, kita harus sering melakukan pengujian gitu. Tapi kalau tadi misalkan, tapi kalau tadi misalkan teman-teman saya nggak bisa nih matiin area saya, takut atau apa, biasanya kita pakai ada jasa lebih ke load bank. Jadi load bank itu dia tuh posisinya itu teman-teman nanti akan ada kayak satu kontainer gitu ya seolah-olah. Nanti di situ ada NFB masing-masing, misal 160, 160, 160 atau 2,5, 2,5, 2,5, 1, 2, 3, 4 nanti akan kelihatan secara alat ukur, akan secara dieselnya itu berat. Nah, dinaikin lagi bebannya, lagi. Nah, ini nanti bisa memastikan ketika teman-teman punya diesel 100 kPa posisinya itu, nah apakah benar murni 100 kPa atau tidak. Jadi pastinya dia berapa sih bisa mengkaparnya. Nah, itu bisa pakai load bank gitu posisinya. Nah, tapi ada yang lebih ekstrim lagi dulu pakai garam. Itu saya pernah ngeliat satu kali gitu posisinya. Jadi ada dia buat drum gede gitu. Garam kan kebetulan di tempat saya banyak berlimpah gitu posisinya. Emang Pak Egi orang Madura? Oh, enggak, saya dekat pulau soalnya. Kalau di pulau kan garam banyak di laut ya posisinya. Jadi posisinya tuh si garam ini tuh dimasukin ke dalam drum. Masukin, kita kocok, kita kasih arus listrik. Terus ternyata nggak meledak. Kirain saya tuh bakal meledak. Saya takutnya meledak ya. Arus listrik dari genset? Iya, arus listrik dari genset dimasukin. Positif negatif? Betul. Pasnya netral? Tapi nggak meledak. Saya aneh gitu. Saya sampai gogodeg gitu. Oh, berarti itu beban, termasuk beban? Termasuk beban jadinya gitu. Jadi si garam itu hampir sama dengan load bank. Gitu. Cuman saya ngerinya tuh gini ya, kata saya teh. Tapi safety nggak ketika masukkan itu pakai sarung tangan? Ya pakai. Kalau sarung tangan listrik ada kan khusus ya. Posisinya dia juga pakai rompi listrik dan lain-lain. Cuman kalau saya seperti saya pakai rompi parkir. Oh, ini beda. Ini rompi pemadam kayaknya ini. Lagi habis parkir tadi diundang langsung ke sini. Itu serius, itu ngeri banget lah gitu posisinya. Saya pertama kali nyaksiin seperti itu dan saya berpikir, Mas, nyawanya 2 gitu. Edan ya. Engineer harus berani ya. Udah mau gimana? Kalau engineer itu harus berani, jangan takut. Yang takut itu sama istri. Nah, itu cuma Pali aja kayaknya ya. Tapi rata-rata kan. Iya. Pegi juga kemarin waktu kita mau syuting ke sini kan. Pegi gimana, bentar saya lagi nganter istri dulu. Allah, gitu kan. Ayo teman-teman kalau yang ngerasa takut istri gitu ya, komen di bawah aja gitu. Saya juga takut gitu, teman-teman, silakan aja lah berkomentar gitu ya. Jadi seorang engineer itu nggak boleh takut, Pegi. Nah, gitu. Jangan takut istri, jangan takut listrik. Betul. Tapi jangan takut di sini tuh harus tahu ilmunya dulu. Ya, betul. Kayak tadi, mungkin juga teman-teman suka berpikir genset itu kan rata-rata satuannya kPa gitu posisinya.
saat KPA teh apa sih gitunya posisinya. Nah, di sini teman-teman juga harus bisa kilovolt ampere. KPA di sini tadi mungkin Pak Yos sudah disebutkan kilovolt ampere. Di mana kilo ini berarti kali 1000 gitu posisinya. Nah, ini rumusnya pun juga kembali lagi ke pelajaran yang kemarin teman-teman. Jadi teman-teman nanti cek aja, mungkin itu di episode 3 ya, kalau nggak salah 4 gitu ya posisinya. Nanti teman-teman cek aja di situ, cara menghitungnya sama gitu posisinya. Tidak ada yang membedakan. Cuman nanti teman-teman apakah mau dibuatnya VA atau mau dibuatnya watt gitu. Tapi kalau rumus kemarin itu kalau VA watt kan? VA di sini tuh lebih ke daya semu. Tapi kalau watt di sini daya nyata. Nah, kalau kemarin itu yang kita buat itu posisinya I sama dengan P per akar 3 kali Pi kali cos Pi. Nanti teman-teman cek aja. Ya, akar 3. Gitu posisinya. Jadi nanti teman-teman cek aja di situ. Harus tahu nih teman-teman, jangan sampai teman-teman udah tahu ATS, AMF, terus balik lagi ke pelajaran sebelumnya. Teman-teman lihat terus dari channel Obeng satu persatu gitu posisinya. Nah, oh ternyata di sini ada nih rumusannya gitu. Termasuk nanti mungkin next kita akan menghitung gimana caranya kebutuhan kabel, jenis kabel. Nah, itu kita akan kupas tuntas pokoknya. Cuman ya stay tune aja lah terus di sini gitu. Subscribe biar loncengnya dinyalakan. Nah, gitu. Biar selalu ada notifikasi ketika kita mengupload episode yang episode terbaru gitu. Ataupun misalkan teman-teman ada ide, misalkan Pak saya pengen bahas dulu mengenai masalah A, B, C, boleh banget saja, kan? Karena kita juga kebingungan apalagi yang harus kita bahas, gitu kan? Masih banyak sih sebenarnya ya pembahasan mengenai engineering ini. Sebenarnya bingung enggak sih ya mungkinnya, tapi lebih ke kayak ngebingungin sendiri aja gitu itu mah. Santai aja. Kita nggak bingung sih karena ya kita ngobrol sekarang gitu kan. Ini adalah memang obrolan setiap hari gitu, obrolan santai gitu kan. Kita tidak terbebani dengan apapun. Karena ya mohon maaf gitu kan ya, relax saja. Kalau saya sih dengan ngobrol secara live gini gitu kan ya, tanpa adanya skrip gitu kan, menjadi satu wawasan juga buat saya gitu kan, menambah ilmu ketika saya tidak tahu tadi. Selain takut dengan listrik juga ternyata ada yang takut dengan istri. Itu adalah salah satu ilmu tambahan buat saya gitu kan. Kayaknya cocok buat thumbnailnya ya, takut istri gitu posisinya. Tapi oh iya satu lagi nih, agak sedikit melebar ya posisinya, tapi masih tetap ngomongin genset ya gitu posisinya. Nah jadi teman-teman kalau misalnya ada sedikit masukan aja, ketika teman-teman punya genset, ceritanya tuh gensetnya nyala tapi arusnya nggak ada. Nah ini biasanya teman-teman langsung cek aja APR-nya. APR di situ adalah auto voltage regulator. Jadi teman-teman langsung cek aja ke situnya gitu. Jadi jangan teman-teman, waduh kenapa genset saya nyala ini sedikit-sedikit pendor gitu ya posisinya. Nah ini jangan dulu, teman-teman cek-cek dulu aja. Atau daripada pendor mending datangin kita aja ke tempat teman-teman gitu ya. Nanti kita ngobrol, ngopi gitu kan. Gitu kan. Gitu. Kita kan santai kayak gini kan, ngopi pagi. Ngopi lagi ya? Ngopi. Ini kan kopi. Kopi Obeng. Kopi Obeng. Obeng teman-teman. Nanti 100 subscriber pertama akan mendapatkan gelas Obeng. Ya. Oke, mungkin gitu ya terkait masalah AMF ATS, manual dan lain-lain gitu. Jadi tetap pada akhirnya juga nanti secara K3-nya harus tetap dilaksanakan karena sekarang itu sudah diwajibkan setiap gedung itu punya yang namanya sertifikasi operator genset. Ya betul. Itu operator. Sudah wajib. Betul. Diesel. Gitu. Jadi operator di sini tuh tidak sembarang, tapi orang-orang yang sudah memiliki wawasan bagaimana sih cara mewarming up ketika gensetnya itu warming jalan, ketika setelah jalan harus bagaimana gitu. Nah ini mengenai genset mengenai genset nanti kita akan bahas. Betul, itu juga detailnya banyak banget gitu posisinya. Sekarang kita lagi ngebahas masalah ATS AMF gitu kan. Nah tadi selanjutnya Pak Egi, perbedaan panel manual dengan ATS gitu kan. Yang selanjutnya apa? Yang keempat itu Pak Egi. Nah di situ lebih ke kompleksitas sebenarnya ya. Kompleksitas di sini tuh jadi kompleks. Jadi kompleks itu posisinya itu desain atau cara kerjanya tuh khusus gitu. Jadi kayak tadi misalkan saya bilang kompleks yang gampangnya aja ya. Secara desain itu lebih unggul dibandingkan dengan manual. Ya, jadi dan ada kayak panel-panel tambahan sebenarnya ya posisinya. Jadi biasanya kalau teman-teman itu posisinya ketika dia manual, tadi posisinya dia itu hanya ada COS aja.
gitu posisinya. Tapi tetap di belakangnya ada LSEB, tetap gitu posisinya. Tapi kalau teman-teman udah pakainya yang otomatis, teman-teman harus setting-setting dulu. Jadi ATS AMF ini tuh perlu settingan. Jadi secara kompleksitasnya desain daripada ATS AMF ini lebih canggih. Lebih canggih. Karena ada kehadiran AMF. Betul, cuman ya minusnya kalau kita nggak ngerti, di situ sebenarnya banyak settingan-settingan. Jadi kayak misalkan nih, kita mau manasin atau warming up, misalnya setiap hari Rabu 20 menit atau 15 menit, itu bisa auto dia. Dia nyala sendiri gitu posisinya, tanpa harus ada kegagalan sistem atau tanpa harus ada flicker, dia otomatis nyala itu bisa gitu posisinya. Jadi teman-teman nanti kalau yang memang punya di gedungnya ATS AMF, jadi teman-teman nanti tinggal cek-cek aja posisinya di AMF-nya itu, misalkan teman-teman ada main, ada failure, ada metode dan lain-lain, teman-teman tinggal pencet-pencet, nanti teman-teman pilih. Biasanya seharusnya setiap AMF ini ada manual booknya. Nah kalau teman-teman nanti tidak ada, teman-teman tinggal sebutkan mereknya apa, nanti kita send itu untuk manual booknya gitu. Kebetulan Pak Iwel ini manual booknya banyak ya? Banyak. Dari manual book apa aja? Manual book genset. Manual book apa? AC ada. Apa lagi? Manual book TV. Manual book pinjaman ada. Manual pinjaman, nah, pokoknya komplit lah. Semua manual book dari Pak Iwel ini tuh ada. Jadi jangan sungkan-sungkan teman-teman untuk bertanya, karena malu bertanya itu sesat di jalan. Nah ini gitu? Bener. Nah ini yang membuat justru malu bertanya di sini tuh yang kalau sekarang itu malu bertanya itu peribahasa yang sudah kuno menurut saya. Nggak usah bertanya, sekarang tinggal buka Google Map aja. Itu juga tanya ke Google Map. Nggak bertanya, membuka. Sebenarnya mah sama-sama aja. Kalau kita dulu belum ada Google Map, kita nanyanya ke orang. Kalau sekarang kita tanya peta gitu. Tanya peta gitu ya. Nah, jadi tadi sedikit saya belum lanjutin posisinya. Jadi teman-teman, kalau memang teman-teman malu bertanya, yang akhirnya teman-teman pengetahuannya sempit. Sempit dalam artian di sini tuh teman-teman tidak dapat wawasan baru gitu ya posisinya. Tapi kalau teman-teman banyak bertanya, somse, jadi sombong gitu kan. Tidak mau nanya, malu-malu kucing. Nah ini yang menyebabkan kenapa nilai atau value engineering di Indonesia ini tuh kurang dihargai. Karena memang kebanyakan ya tidak punya satu expert di bidang gitu. Kayak misalkan bidang elektrik kan juga banyak ya bidangnya gitu kan, ada VLC atau programmer, ada juga yang memang lebih ke instrumen, ada yang lebih ke arus kuat. Ketika teman-teman tidak punya value salah satu dari itu ataupun mekanik gitu ya, banyak sebenarnya value-nya banyak, tapi teman-teman minimal ada satu aja background-nya. Nah, sisanya teman-teman tinggal minimal basic-basicnya aja gitu. Nah, ketika seperti itu nanti teman-teman akan bisa lebih dihargai harusnya gitu. Oke. Yang terakhir Pak Egy, perbedaan manual dengan AMF itu adalah dari segi biaya. Betul. Secara garis besar sudah pastilah yang namanya otomatis lebih mahal. Betul. Secara investasi ya memang lebih mahal. Tapi nanti di akhir secara kehandalan itu akan sebenarnya terbayarkan lah. Yang namanya investasi itu dia itu kan jangka panjang. Jadi tadi mungkin di episode sebelumnya juga saya sudah singgung, ketika teman-teman matinya setengah jam, 1 jam, nah ini orang lagi kerja, otomatis kan tetap dibayar ya, karena di jam kerja gitu posisinya, dan nggak mungkin ditambah jam kerja nanti pas pulang. Karena kan seolah-olah ini bukan kesalahan saya gitu posisinya. Jadi posisinya itu jangan berpikir investasi di awalnya dulu, tapi teman-teman tinggal hitung-hitung aja, kapan posisinya teman-teman akan balik modal gitu. Lebih ke itu. Karena biasanya sih owner juga mereka mau berinvestasi ketika jelas. Betul. Gitu. Betul sekali Pak Egy. Oke Pak Egy, demikian mengenai masalah pembahasan ATS AMF gitu kan. Jadi secara garis besar gabungan antara panel ATS dan AMF ini memberikan solusi yang terpadu untuk mengotomatisasi dalam menangani masalah kegagalan PLN gitu kan. Dengan kata lain, panel ATS AMF ini memastikan ketersediaan daya listrik yang terus-menerus dengan meminimalisasikan intervensi manual saat terjadi pemadaman listrik. Wih, keren ya teman-teman nih. Aduh, hebat ya. Oke, Pak Egy. Jadi dalam industri dan lingkungan di mana ketersediaan pasokan listrik sangat penting, panel ATS AMF ini menjadi salah satu investasi yang kritis. Keberadaannya memastikan bahwa operasional tetap berjalan tanpa
henti, mengurangi kerugian akibat pemadaman listrik dan penghematan waktu serta biaya. Betul. Panel ATS-MF ini juga dirancang untuk bekerja secara otomatis sehingga mengurangi ketergantungan pada intervensi manusia dalam situasi darurat, sehingga menjadikannya solusi yang andal dan efisien dan menjaga ketersediaan pasokan listrik. Ya, kurang lebih gitulah. Cuman memang mungkin teman-teman walah ayo panjang pisan gitu nya posisinya. Nah, pokoknya intinya mah manual pasti lebih murah, otomatis itu lebih pasti mahal, tapi secara sistem keandalannya juga berbeda. Karena ada uang, ada kualitas. Gitu. Intinya mah gitu-gitu aja lah teman-teman ya. Gitu. Siap. Peggy, terima kasih nih obrolan kita di malam hari ini gitu kan. Mudah-mudahan menjadikan salah satu ilmu, amalan juga lah. Amalan buat kita semua gitu kan. Saya juga banyak belajar dari Peggy, ada yang tidak mengerti gitu kan, saya bertanya, saya sudah mengerti, saya informasikan gitu kan. So teman-teman semua, Obeng Channel apa ya gitu kan, untuk teman-teman semua gitu kan yang mengikuti terus Obeng Channel, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Supaya apa? Supaya channel kita terus berkembang, ilmu yang kita berikan juga semakin bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa ikuti terus channel kita. Obeng, obrolan engineering. Salam engineer.